Suatu hari tiba-tiba dia bilang kalau dia mau ngirim sesuatu gitu ke gue. Besoknya tiba-tiba ada WhatsApp dari nomor gak dikenal yang nama nickname-nya tuh Don. Si profilnya ini buram fotonya. Terus dia bilang, katanya butuh transfer biaya Vistem supaya barangnya bisa sampai. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Dua tiga ayam berkokok, rupanya mereka kepentok. Kenalin, gue Putri dari Bekasi, umur gue 22 tahun. Di sini gue mau share pengalaman gue yang baru aja kejadian dan kayaknya rentan juga kejadian sama banyak orang. Apalagi orang-orang yang suka penasaran sama bule-bule yang sering kita temui di dating apps. Gue ini kebetulan seorang mahasiswi yang punya hobi cosplay. Ya kayaknya sih udah setahunan lebih gitu gue suka cosplay. Latar belakang keluarga gue ini datang dari keluarga yang biasa aja. Dan gue lagi jadi mahasiswa semester akhir yang mana pasti ngeluarin banyak duit buat banyak urusan. Padahal sebenarnya nge-cosplay juga lumayan ngeluarin banyak duit sih. Tapi justru dari hobi gue ini gue jadi punya bisnis rental baju cosplay gitu. Tapi bisnis ini emang gue jalanin sembunyi-sembunyi dari orang tua. Karena mereka gak setuju. Katanya bikin jadi gak fokus kuliah. Terus ortu gue juga gak suka sama pakaian-pakaian aneh kayak gitu. Duit modal gue dari mana? Ya adalah temen investor gue yang mau bantuin buat bangun usaha ini. Mulai dari followers gue cuma 0 sampai udah ribuan. Nah, karena hobi gue ini cosplay, otomatis gue lumayan sering ketemu sama banyak orang. Apalagi cowok-cowok modus yang suka tiba-tiba minta foto bareng dan follow IG. Ya gue sih seneng aja ya, lumayan buat naikin pamor. Yang males mah kalau sampai ada yang so asik nge-DM berkali-kali minta dibales. Nah, berangkat dari situ, gue gak nemu-nemu nih cowok yang pas buat gue. Akhirnya gue iseng aja nih nyobain dating apps yang baru-baru ini lagi viral di TikTok. Awalnya gue demen nih sama satu orang Korea yang ketemu dari apps itu. Gue bucin banget waktu itu. Apalagi dia juga orangnya aman dan gak aneh-aneh. Lucu pula. Tapi semakin lama berteman, makin kelihatan kalau dia maunya cuma berteman aja. Guenya aja kayaknya yang berlebihan dan terlalu mudah baper. Sampai akhirnya dia mutusin buat ngejauh karena sikap gue yang berlebihan itu. Gak berhenti di situ, guys. Gue sempat match lagi sama orang lain, namanya Aaron, dari Thailand. Awalnya gue gak begitu tertarik sama bule Thailand ini. Di obrolan ini kita lumayan lama tuh nyangkutnya. Kayak ada aja gitu topik yang diomongin. Terus dia minta nomor WhatsApp gue kan. Karena gue penasaran, ya gue kasih aja tuh nomor gue dan kita lanjut di WA. Dari chat WA gue tuh sebenarnya gue slow respon. Tapi entah kenapa dia effort banget buat deketin gue. Apalagi tiap hari dia upload story yang isinya kayak nyindir-nyindir gitu karena gue gak bales. Ditambah ada video-video sad boy gitu. Dah lah, ini beberapa waktu setelah deket, kurang lebih seminggu setelah itu, dia nanya-nanya kerjaan gue dan gimana lingkungan gue. Dia juga minta foto. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi intern. Jadi gue fotoin aja lah tuh lingkungan magang gue di kantor. Ya lumayan oke sih tempatnya, estetik gitu. Terus dia ngaku-ngaku kaya dan profesinya di atas rata-rata kayak dokter hewan gitu. Dia juga bilang kalau teman-temannya tuh tahu kalau dia lagi deket sama gue. Sampai suatu hari tiba-tiba dia bilang kalau dia mau ngirim sesuatu gitu ke gue. Karena dari tempat kerjanya ada jatah free shopping buat semua karyawan. Dia minta alamat gue tuh, terus gue kasih lah tuh alamat yang biasa gue pakai, yaitu alamat sahabat gue. Singkat cerita, dia nanya-nanya ukuran sepatu gue tuh. Gue kira dia mau beliin gue sepatu dan barang lainnya lah ya. Setelah belanja, dia ngirim gue video selesai belanja. Nah, yang gue bingung, di video ini rambutnya warna hitam. Udah gitu videonya blur. Padahal di foto sebelumnya yang dia kirim itu rambutnya berwarna. Ya gue masih positive thinking tuh. Siapa tahu dia emang abis ganti warna rambut aja kali ya. Nah, pas mau ngirim, dia bilang tuh, katanya harus ada biaya yang harus dibayar di sana. Sebutannya Vistem. Terus nyuruh gue buat ikutin aja apa yang dia bilang biar barangnya sampai. Di situ gue masih fine-fine aja. Karena gue pikir untuk pengiriman barang ke luar negeri itu emang butuh stem-stem apalah itu. Tapi agak ketar-ketir dikit sih. Soalnya belum tahu berapa biaya yang harus gue keluarin.
Gue cari di Google juga gak ada. Gue juga cerita ke sahabat gue kalau ada laki-laki dari Thailand yang mau kirimin gue barang. Sahabat gue ini udah bilang buat jangan percaya, karena ada banyak kasus penipuan luar negeri yang modusnya kayak gitu. Tapi gue on waktu itu, jadi gue masih abaikan aja tuh omongan sahabat gue. Malamnya si Aaron ini minta video call dan ada teman-teman kerjanya juga waktu itu. Gue jawab tuh. Tapi selama video call itu gue sembari analisa. Setiap kali dia kirim foto ke gue, dia selalu kirim yang angle-nya tuh random-random banget. Terus pas video call juga kameranya jelek terus buram. Gue curiga nih, dia bukannya dokter ya katanya. Masa iya HP-nya sejelek ini sih? Ya udah tuh, akhirnya gue minta IG-nya. Awalnya gue seneng karena setelah gue cek foto-foto yang selama ini dia kirim tuh sama kayak yang ada di postingan Instagram ini. Lah ternyata selama ini dia cuma ngirim foto-foto yang udah ada doang, bukan yang bener-bener foto real time. Gue mulai khawatir tuh. Akhirnya setelah itu gue mulai pakai fitur sekali kirim langsung hilang ketika kirim gambar di WhatsApp. Besoknya tiba-tiba ada WhatsApp dari nomor gak dikenal yang nama nickname-nya tuh Don. Si profilnya ini buram fotonya. Terus dia bilang, katanya butuh transfer biaya Vistem supaya barangnya bisa sampai. Biaya Vistemnya itu sebesar 1,5 juta rupiah. Ya gue kaget lah, kenapa biaya stempelnya bisa semahal itu anjir? Padahal gue kira cuma 100 atau 200 ribu doang. Akhirnya gue bilang lah tuh ke si Aaron, kalau gue nggak punya uang sebanyak itu. Terus dia bilang, katanya bisa nego kok ke pihak pengirimannya. Coba aja buat pengiriman 500 ribu dulu. Ya udah tuh, gue ikutin. Si pihak Don itu awalnya ya aja. Dan gue kirim juga lah tuh 500 ribu yang gue pinjam dari uang bisnis gue kan. Terus dia bilang lagi, kalau minimal ongkos kirim jalur udara adalah 1 juta. Ya mau gak mau gue kirim lagi 500 ribu dong, biar tuh barang bisa sampai di gue. Gue bingung uangnya dari mana. Akhirnya gue pakai saldo ibu gue 500 ribu. Gue pikir, nanti juga bisa gue ganti kok. Tapi ibu gue tahu karena ternyata notifnya muncul di beliau. Ya gue bilang aja buat saldo simpenan di Shopee karena gue lagi butuh. Dah tuh gue kirim 1 juta lah ke si oknum Don ini. Tapi ternyata gue tetap harus kirimin lagi 500 ribu buat lunasin semua biaya kirimnya. Sementara gue udah gak punya uang sama sekali. Tapi sialnya waktu itu lagi barengan banget sama adek gue yang ngirim gue duit 5 juta buat nitip saldo. Karena katanya HP-nya mau di reset. Akhirnya karena udah buntu, gue pakai dulu lah tuh 500 ribu buat bayar ongkos pengiriman. Selesailah semua urusan ongkos kirim itu. Gak lama kemudian, selang 2-3 jam kemudian ada pesan masuk dari nomor Indonesia. Namanya World Express Delivery. Halo Nyonya, paket Anda sudah sampai perbatasan. Oleh karena itu, kami menghubungi Anda dengan nomor Indonesia agar kami dapat mengantarkan paket tersebut ke alamat Anda. Semoga Anda mengerti. Anda baru saja menyelesaikan pembayaran sebesar 1,5 juta rupiah. Kami hanya ingin memastikan apakah alamat Anda sudah benar. Ya udah tuh, gue balas aja. Iya, sudah benar. Dia kirimlah tuh dokumen nota pembayaran sebesar 1,5 juta. Oke tuh, cukup meyakinkan karena pakai nota segala. Sejam kemudian dia bilang kalau paketnya akan segera sampai dan sudah di Jakarta. Gue yang kayak, hah? Cepet amat, Superman loh. Tapi justru karena ekspedisi pengiriman yang cepat ini, dia malah minta uang lagi karena layanan. Katanya, Nyonya, kami dekat dengan provinsi Anda, tapi adat istiadat mengatakan Anda harus membayar 500 ribu lagi untuk biaya izin ke provinsi Anda. Dih, kata gue teh aneh banget bejir. Adat istiadat apa bejir? Karena gue udah gak sanggup bayar lagi, ya gue bilang aja gue akan pesen gosen. Gue tanya udah di mana emang paketnya. Tapi dia malah kekeh kalau gue harus bayar ke nomor rekening yang dia kasih sebelumnya. Gue balik lagi lah tuh chat si Aaron. Gue bilang gue udah gak ada saldo. Terus dia cuma bilang, gak apa-apa, kirim lagi aja. Maafin aku ya, soalnya ini juga kali pertama aku ngirim barang. Terus gue tanyalah ke dia, emang kamu bayar berapa pengirimannya? Terus kata dia, 4 juta. Terus dia bilang lagi, percaya deh barangnya akan worth it kok buat kamu. Nah dengan kesadaran penuh, gue malah TF lagi tuh buat bayaran terakhir sebanyak 500 ribu yang gue ambil dari tabungan adik gue. Dari situ gue pikir udah selesai dan paket akan sampai dalam waktu 2 jam. Sampai di jam 8 malam, si kurir gak jelas ini chat lagi.
Katanya barang gue bermasalah. Halo Nyonya, ada sedikit masalah pada kotak parcel. Barang telah dipindai oleh petugas bea cukai dan beberapa mata uang asing sejumlah sekitar $2.000 yang setara dengan 32.470.600 juta rupiah di dalam kotak. Dia menyimpan $2.000 di dalam kotak untuk Anda. Dan ini adalah sejumlah besar uang yang kami curigai sebagai pencucian uang yang merupakan kejahatan serius di Indonesia. Polisi bisa menangkap Anda dan Anda bisa menghabiskan waktu di penjara. Anda harus memberikan dokumen moneter Anda sekarang, agar paket dapat dikeluarkan dari penjagaan petugas bea cukai. Jika Anda tidak memiliki dokumen moneter, Anda akan diminta untuk melakukan pembayaran sebesar 1 juta rupiah. Gue baca pesan itu kayak yang, apa sih anjay? Kalau udah begini mah jelas banget penipuannya. Masa gue harus bayar 1 juta lagi sih? Akhirnya gue tanya lagi lah tuh ke si Aaron. Dia emangnya ngirim apa? Terus kata dia, "It's bag and expensive jewelry baby." Najis. Dia juga bilang katanya dia mau supaya gue pakai ini buat ganti semua biaya yang udah gue keluarin. Dan minta maaf karena udah bikin gue stres. Makanya dia masukin uang di paketnya. Di mana gue tanya? Kayak beneran kirim paket aja lu. Di pihak pengirimannya juga maksa buat nunda pengiriman dan harus transfer dulu. Akhirnya karena gue udah frustasi, udahlah tuh gue blokir aja si nomor kurir gadungan itu. Tapi gue masih belum blokir Aaron, karena masih janggal aja gitu buat gue. Abis itu gue coba cari-cari berita tentang kasus penipuan love scam di internet. Ternyata si bule-bule ini bisa jadi kerjasama dengan orang lain buat pura-pura jadi ekspedisi dan lain-lain. Bule ini juga nyamar jadi orang yang tampan, mapan, dan ngasih perhatian layaknya pacar idaman. Dah lah, gue udah pasrah di situ. Udah jelas banget gue kena tipu. Singkat cerita, di situ kita masih kontakan. Cuma gue jadi lebih slow respon. Sampai akhirnya dia nelpon gue dan bilang kalau dia khawatir karena gue gak bales chatnya. Ya gue bilang aja, gue lagi sedih. Soalnya uang itu buat ujian gue, tapi malah hilang. Dia bilang dia kasihan sama gue dan mau ganti uangnya pas ulang tahun gue, di mana dia bakal datang ke sini, ke Indonesia. Singkat cerita, besoknya dia bilang mau ngobrol sama gue perihal ulang tahun gue. Katanya dia butuh bantuan. Ternyata katanya dia minta gue buat bikin rekening dari suatu bank di Indo pakai identitas gue, supaya memudahkan buat bertransaksi waktu di sini. Ya gue bilang aja, ya lu kan bisa nuker uang cash nanti di bank Mali. Tapi dia malah tetep keke nyuruh gue bikin rekening baru. Halah, udahlah, dari situ dia bikin alasan segala macem gak jelas. Ujungnya tetap mau nipu. Akhirnya ya gue cut off aja si Aaron ini. Setelah itu hari-hari gue jadi bingung. Harus ngapain ya gue biar duit yang hilang itu bisa balik. Akhirnya gue relakan uang simpenan lebaran gue buat ganti uang adik gue yang 1 juta itu. Terus gue juga jual kostum gue buat ganti uang ibu dan uang bisnis gue. Udah deh, setelah itu hidup rasanya kayak ngambang. Gue merasa bodoh banget karena ketipu sama cara kayak gini. Jadi inti cerita gue adalah, please hati-hati ketika kalian main dating apps dan dapetnya tuh bule. Gak semua bule bisa kayak di konten-konten TikTok itu. Jangan sembarangan ngasih foto kita ke orang asing. Apalagi kita bener-bener gak tahu dia itu identitasnya asli apa bukan. Jangan buta juga sama perhatian-perhatian kecil yang orang asing itu kasih. Karena bisa jadi dia cuma lagi mainin psikologi kita aja, biar kita mau nurutin apa yang dia mau. Segitu aja guys, paling cerita dari gue. Semoga kalian gak perlu ngalamin kisah kayak gue ini ya. Walaupun kerugian gue gak sampai puluhan juta, tapi tetap aja gue rugi. Kalian gimana nih? Pernah ketemu bule yang gak jelas gitu juga gak? Cobain. Jangan dicobain deh, gak boleh. Ceritain dong di kolom komen. Sampai ketemu di video GPC lainnya ya. Bye-bye.